to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Hai semuanya, jadi sebelum kita memahami peraturan perundang-undangan, kita juga harus memahami susunan tata urutan perundang-undangan. Nah, hal ini dikarenakan susunan aturan perundang-undangan mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Yang kedua itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya itu harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, di mana isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Yang keempat, di mana suatu peraturan perundang-undangan itu dapat diganti, dicabut maupun diubah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ataupun yang sederajat. Yang kelima, bila suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis mengandung materi yang sama atau mengatur materi yang sama itu, peraturan perundang-undangan yang terbaru harus diberlakukan walaupun secara tidak tegas mengatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Lalu yang keenam, di mana peraturan perundang-undangan yang mengatur materi lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu peraturan presiden. Yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekarang saya akan menyebutkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum. Di sini saya akan menyebutkan 3 prinsip. Yang pertama yaitu dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Tentang menampilkan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, diharapkan untuk warga negara selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. Partisipasi yang dimaksud adalah seperti membantu pemerintah atau memberikan masukan pada pemerintah saat proses pembuatan hukum. Mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga selalu mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud di sini adalah negara dan bangsa. Yang kedua, ada indikator kesadaran hukum warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat dihitung dari beberapa indikator. Indikator pertama yaitu seperti pemahaman hukumnya, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap dalam norma-norma hukum, dan juga perilaku hukumnya. Yang ketiga adalah mentaati peraturan perundang-undangan di dalam berbagai lingkungan, seperti di lingkungan keluarga. Contohnya, selalu mentaati perintah orang tua, selalu mematuhi nasihat orang tua, dan juga selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Contohnya seperti selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kedua, selalu
bersikap disiplin waktu. Dan yang ketiga, selalu rajin belajar. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat, seperti tidak membuat onar, selalu menghormati adat istiadat setempat, dan juga selalu menjaga nama baik di masyarakat. Yang keempat yaitu di lingkungan negara. Contohnya, selalu membayar pajak, selalu mentaati peraturan-peraturan pemerintah, dan juga selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang baik ditulis maupun tidak tertulis. Sekian penjelasan dari saya. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan atau endemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah dilakukan 4 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan pada pasal 37 Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan peraturan perundang-undangan nasional. Landasan peraturan perundang-undangan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan sosiologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundang-undangan yang harus dicari tahu kebenarannya secara filosofis dan sesuai dengan pandangan hidup masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai-nilai religius yang terdapat pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Kesatuan Indonesia. Yang keempat adalah nilai demokrasi sebagaimana sesuai dengan nilai Pancasila, sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah nilai-nilai keadilan, yaitu baik secara individu maupun sosial sesuai dengan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah suatu rumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keyakinan umum dan ketentuan umum masyarakat. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah suatu perumusan peraturan perundang-undangan yang harus memiliki landasan hukum atau hukum dasar legalitas yang terdapat dalam tingkatan yang lebih tinggi. Dalam lembaga administrasi negara, landasan yuridis mempunyai keharusan sebagai berikut. Pertama, adanya kewenangan dalam pembuatan perundang-undangan. Kedua, kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Yang keempat, tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dan selalu jaga kesehatan kalian. Nah, di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan suatu materi mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun, pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kertudina Irsta Dewi, nomor absen 11 dari kelas 8A1. Jadi, materi mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia ini terdapat 3 subbab yang akan kami jelaskan. Nah, pada subbab A mengenai hakikat dan teori kedaulatan, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Dan pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua yaitu teori kedaulatan. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan lain-lain. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain itu ada Augustinus 354-430, Thomas Aquino 1215-1274, F. Hegel 1770-1831, dan F. Gistal yaitu 1802-1861. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennohika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli, yaitu pada 1467 sampai 1527. Melalui karyanya yaitu To Principle. Ia mengajarkan bahwa instruksi negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, John Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yaitu pada 1588 sampai 1679 yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja benar diperlukan untuk membangun negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja memerintah dengan sewenang-wenang.
Misalnya, Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya, ia mengatakan bahwa negara adalah saya. Pada teori kedaulatan, saya akan menjelaskan teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara, dan sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukumnya. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pelopor dari kedaulatan hukum ini antara lain adalah Hugo de Groot, Napoleon Mengelakkan, dan Leon Degroote. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut bertugas untuk melindungi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang bunyinya sebagai berikut. Pertama, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, artinya UUD 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas serta fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan itu tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Ketentuan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia melalui MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. Kemudian UUD tersebut menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan atau lembaga negara. Nah, pada materi selanjutnya yaitu mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat tiga materi yang akan kami jelaskan yaitu perkembangan demokrasi Indonesia, perkembangan sistem pemerintahan Republik Indonesia, dan lembaga-lembaga negara. Pada perkembangan demokrasi di Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada periode tahun ini, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan dikeluarkan Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Terdapat juga periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar RI 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer, di mana kenyataannya pada saat itu demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan silih bergantinya kabinet dan pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan golongannya.
Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden, dan dengan dikeluarkannya dekret ini, maka demokrasi parlementer ini berakhir. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin merupakan pemusatan kekuasaan di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden. Namun, dengan berlakunya demokrasi ini menimbulkan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau disebut G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Bencana ini membuat masyarakat membuat 3 tuntutan yang dikenal dengan Tripura, yang kemudian tuntutan dari rakyat itu mendapat tanggapan dari pemerintah untuk melakukan langkah konkret untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ditandai dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Pada periode ini dikenal dengan Orde Baru yang menganut demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, di mana demokrasi berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi ini berarti kedaulatan rakyat berdasarkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari masa jabatan yang tidak dibatasi periodenya, membuat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan munculnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Puncaknya adalah pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan penyempurnaan, pelaksanaan, dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu juga meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Negara menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Yang pertama adalah sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Di sini parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan kekuasaan. Berbeda dengan sistem presidensial, di sini sistem parlementer dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang memegang peranan dalam jalannya pemerintahan. Kelebihannya dibandingkan dengan sistem presidensial adalah kepresidensialnya dan tanggapannya kepada publik, sementara kewenangannya adalah sering kepada pemerintahan dan kurang stabil. Di sini ada pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang posisinya oleh sebagai
dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Jadi, sistem presidensial ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah presiden dipilih oleh rakyat untuk memerintah dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang kedua adalah presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Yang ketiga, tidak terdapat status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan dengan rendah subjektif. Jika presiden melakukan pelanggaran tertentu, maka posisinya akan digantikan oleh wakil presiden. Indonesia menganut sistem presidensial dengan bentuk berikut. Pertama, Indonesia berdasarkan alur hukum. Yang kedua, pemerintah berdasarkan sistem konstitusional. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui undang-undang Indonesia. Yang keempat, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, kekuasaan tidak tak terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan juga pemegang kekuasaan pemerintah. Lembaga-lembaga negara itu antara lain adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, PN. Di sini ada pun pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua itu adalah lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering juga disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir itu adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.